Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan April. Kita sungguh sangat bersyukur karena sepanjang bulan Maret kita sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan sepanjang bulan Maret kemarin? Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan pagi ini mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sepanjang bulan Maret kemarin ada banyak peristiwa yang kita alami. Baik itu yang mendatangkan sukacita, kegembiraan, maupun ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan dalam hidup kita terjadi. Entah itu kekurangan, sakit penyakit, persoalan yang terjadi. Tapi pagi ini kita mau sama-sama berkata bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, amin. Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
berdoa. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami tahu betul bahwa Engkau Allah yang tetap baik. Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, walau dalam kesedihan pun, dalam persoalan sekalipun, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kami hari ini memasuki bulan yang baru. Bulan yang lalu telah kami lewati Tuhan. Dan kami percaya dan kami tahu semua itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami, tapi semua karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami di tempat ini. Tuhan, saat ini kami serahkan hidup kami, hati kami sepenuhnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan dan kami mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan satu pujian. Pujian ini berkata, kalau hidupmu sedang dalam persoalan, kalau imanmu sedang lemah, kalau hidup kita sedang kering, hitunglah berkat Tuhan. Maka kita punya kelegaan di dalam hidup kita. Kita akan kembali bersuka cita ketika kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Hitunglah berkatmu, kita akan naikkan dengan sukacita. Hitunglah berkat
sedang khawatir, mari hitung berkat Tuhan. Lihat begitu banyak berkat yang sudah Tuhan beri. Dan kita tidak lagi menjadi khawatir. Amin. Saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Imam. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikian firman Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mengingat dan menghitung kembali berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh tidak terbilang. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan kami. Kami ingin mengembalikan juga perpuluhan kami dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di rumahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Dan sungguh mengucap syukur. Amin. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Mari kita mau fokuskan hati kita mau beri telinga yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Kau berfirman. Kita percaya firman yang kita dengar mampu memulihkan, menyembuhkan setiap kita di tempat ini. Amin. Kasih-Mu Tuhan.
firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh bertemu di dalam ibadah. Saya menyambut untuk kita semua selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April. Sepanjang bulan April ini kita akan bersama-sama belajar dan mengingat kembali tentang kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari lagi kita akan mengingat juga pengorbanan Tuhan melalui ibadah perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri mulai hari ini untuk kita sungguh-sungguh dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan temanya yaitu dengan apakah ku balas kasihnya. Satu tema firman Tuhan yang saya percaya akan menolong kita untuk semakin menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita, semakin membuat kita menghormati pengorbanan yang Yesus telah lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ditanya dengan apakah ku balas kasihnya, kira-kira apakah Bapak Ibu dan saya bisa membalas kasih Tuhan? Jawabannya, saya percaya kita tidak bisa membalas kasihnya Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai oleh apapun juga. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19, kasih Tuhan itu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Bahkan kasih itu, Rasul Paulus berkata, melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Tuhan tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup untuk membalas kasih Tuhan dengan segala apapun yang kita miliki. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kita tidak bisa membalasnya dengan uang yang kita miliki. Kita tidak bisa membalasnya dengan harta yang kita miliki. Kita tidak bisa membalasnya dengan waktu, bahkan dengan segala apapun yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau begitu jawabannya apa Pak Pendeta? Ketika Tuhan bertanya pagi ini, dengan apakah kita membalas kasih-Nya? Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, betul memang kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tetapi minimal Bapak Ibu dan saya tahu bagaimana sungguh-sungguh menghormati Tuhan, bagaimana sungguh-sungguh menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita. Minimal Bapak Ibu dan saya tahu menjadi orang yang berterima kasih sama Tuhan karena kasih-Nya atas hidup kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur, ada banyak orang percaya. Sekali lagi saya katakan, ada banyak orang percaya yang tidak menghargai kasih Tuhan. Bahkan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupnya. Contohnya apa Pak Pendeta? Salah satu contoh yang sederhana yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Untuk beribadah saja setiap minggunya, bahkan gak sampai 1 jam ibadahnya, merasa berat sekali untuk melakukannya. Itu salah satu contoh orang-orang yang tidak menghargai kasih Tuhan. Contoh yang lain, menganggap hidup dalam dosa adalah hal yang wajar. Maklum ya Tuhan, namanya juga masih hidup dalam daging. Bahkan yang tragisnya ada orang-orang percaya yang menjual kasih karunia Tuhan. Yang tidak terukur itu, yang tidak ternilai itu. Dengan menjualnya karena ingin menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Menjualnya karena ingin sebuah jabatan. Menjual iman hanya karena ingin harta dan lain sebagainya. Inilah orang-orang percaya yang tidak menghargai dan tidak menghormati pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan melihat Mazmur 116. Ini adalah Mazmur syukur. Dan kita melihat di sini juga bahwa bagaimana pemazmur belajar menghargai kasih Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sudah memiliki pengalaman bagaimana Tuhan melepaskannya dari maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
Ini juga yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan melepaskan Bapak, Ibu, dan saya dari maut dan memberikan satu kehidupan yang kekal untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur syukur biasanya dimulai dengan ajakan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Namun berbeda dengan Mazmur 116 ini. Mazmur 116 ini dimulai dengan penyataan kasih. Ya, pemazmur kepada Tuhan. Dia berkata, karena dia telah diluputkan Tuhan dari maut. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 1 dia berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Dan di ayat 2 dia berkata, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak, Ibu, saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur mau mengingatkan, mau mengajar kita, jadilah orang yang tahu menghargai kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih sama Tuhan. Karena orang-orang yang tidak tahu menghargai kasih Tuhan, itu contoh seumpamanya seperti ini, Bapak, Ibu. Ya, orang-orang yang tidak menghargai kasih Tuhan seumpama seorang anak yang dirawat oleh orang tuanya dari kecil, dicukupi kebutuhannya, kebutuhan makannya, minumnya, pakaiannya, dirawat dengan sepenuh hati. Namun ketika sudah menjadi dewasa, anak ini melawan sama orang tua. Tentu ini sangat menyedihkan hati orang tua, karena orang tua merasa anaknya tidak tahu berterima kasih. Nah, ini yang terjadi. Banyak sekali orang-orang percaya yang tidak menghargai kasih Tuhan. Dan pemazmur mau memberikan satu contoh, satu peringatan buat kita. Ayo, jadilah orang-orang yang tahu menghargai kasih Tuhan. Karena sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Dan karena ketidakmampuan untuk membayar hutang dosanya, akhirnya Tuhan membayar lunas semua hutang dosa tersebut di atas kayu salib. Itulah Bapak, Ibu, dan saya, dihapuskan semua hutang dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana pemazmur mengatakan bahwa Tuhan begitu luar biasa sehingga ia bertekad untuk mengasihi Tuhan, dan dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan. Apa yang hendak aku lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pagi ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih sama Tuhan, yang sungguh-sungguh tahu menghormati dan menghargai kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dari pemazmur. Ya, dalam Mazmur 116 ini kita akan melihat 3 hal bagaimana kita membalas kasih Tuhan, yang walaupun memang secara manusia tidak mungkin kita bisa membalasnya. Yang pertama, bagaimana kubalas kasih-Nya. Lihat ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pemazmur lakukan, mengangkat piala keselamatan. Apa maksudnya, Pak Pendeta? Piala di sini adalah cawan, ya. Cawan yang seringkali dipakai untuk suatu perayaan tertentu. Dan biasanya ketika mengangkat piala, ini adalah satu sikap menghormati, ya, suatu sikap menghargai suatu perayaan yang diadakan. Nah, sikap seperti inilah yang perlu dan harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus belajar menghormati dan menghargai keselamatan yang Allah telah berikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana caranya, Pak Pendeta, supaya saya menjadi orang percaya yang menghargai, yang menghormati keselamatan yang Allah telah berikan dalam hidup saya? Jawabannya sederhana, yaitu jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tentu kita masih bisa hidup, bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mau untuk Bapak, Ibu, dan saya, jangan lagi hidup dalam dosa. Artinya, jangan lagi merasa, dosa hal biasa. Tapi belajarlah bagaimana saya mau belajar untuk hidup benar.
Ya, jadi cara untuk menghargai atau menghormati kasih Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Rasul Paulus berkata di dalam suratnya dalam Galatia pasal 5 ayat 13, dia berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau bilang, hargai dan hormati pengorbanan Tuhan dengan hidup taat kepada Tuhan. Dengan hidup, jangan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kekudusan. Jagalah kekudusan hidupmu. Jaga kekudusan hidup ini bukan hanya ketika hari Minggu, bukan hanya ketika Bapak Ibu ingin melayani Tuhan, tetapi jaga kekudusan ini adalah setiap hari dimanapun dan kapanpun kita ada dan berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh belajar bagaimana Bapak Ibu dan saya menghormati, menghargai kasih Tuhan. Jangan hidup lagi dalam dosa. Jadilah pasangan hidup yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan pernikahanmu. Gimana caranya? Dengan setia kepada pasanganmu. Setia. Walaupun mungkin pasangan kita tidak tahu apa yang kita lakukan setiap harinya. Tapi orang yang menghargai kasih Tuhan, dia akan menjadi pasangan yang setia kepada pasangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun saat ini godaan semakin luar biasa, tetapi, sekali lagi saya katakan, orang percaya yang menghargai kasih Tuhan, dia akan jaga kekudusannya. Sebagai istri, dia akan jaga kekudusan pernikahannya. Dia akan setia sama suaminya. Sebagai suami, dia akan setia sama istrinya. Dan begitu juga sebagai anak-anak muda, jagalah kekudusanmu. Karena kalian sudah ditebus oleh Kristus. Selain itu, selain menjaga tidak hidup dalam dosa, mari tunjukkan kehidupan yang diubahkan. Pemazmur berkata, bagaimana ku balas kebaikan Tuhan. Yang pertama dengan mengangkat piala keselamatan. Ya, artinya menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dia berkata bahwa bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak dia menebus dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar menghargai kasih Tuhan dengan hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua, saya pelajari masih di ayat 13, Mazmur 116 ayat 13. Selain dia mengangkat piala keselamatan, dia berkata apa? Akan menyerukan nama Tuhan. Dia akan menyerukan nama Tuhan. Terjemahan lain berkata, ia akan memproklamasikan nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa nama Tuhan menjadi sangat berarti dan menjadi sangat penting. Sehingga perlu diproklamasikan, perlu diserukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini mengajar kita, mengajar Bapak Ibu dan saya, tidak cukup hanya menjadi percaya, tidak puas hanya menjadi percaya, tetapi Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk memproklamasikan nama Tuhan, mau menyerukan nama Tuhan. Artinya sampaikan kabar baik ini, kabar tentang keselamatan ini, pengorbanan Tuhan Yesus ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan diam. Jangan hanya duduk manis di gereja, tetapi belajarlah untuk menyerukan nama Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu sedang menghargai, sedang menghormati pengorbanan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu tidak mau pengorbanan Kristus itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu dan saya mau belajar bagaimana semua orang di sekitar kita mendengar tentang nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Belajar menghargai kasih Tuhan dengan menyerukan nama Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan.
karena tidak mengenal jalan Tuhan. Ini tugas siapa? Ini tugas kita bersama. Mari serukanlah nama Tuhan, proklamasikanlah nama Tuhan, sehingga kasih Tuhan boleh juga orang-orang sekitar kita rasakan. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat 14. Selain dia mengangkat piala keselamatan, selain dia menyerukan nama Tuhan, ayat 14 berkata, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Yang ketiga, bagaimana aku balas kasihnya? Dia berkata, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Sebuah nazar atau sebuah janji yang diucapkan adalah sebuah hutang yang harus dilakukan, yang harus dilunasi. Pemazmur hendak membayar nazarnya yang ia ikrarkan, yang ia janjikan ketika ia hadapi masa-masa sulit. Dia janji dia mau mengasihi Tuhan, dan ternyata setelah dia ditolong Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan. Bukankah banyak sekali Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya setelah ditolong Tuhan, setelah diberkati Tuhan hidupnya, lupa akan Tuhan. Tapi pagi ini pemazmur mengingatkan kita, ayo bayar nazarmu. Ya, dia berkata, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Bahkan diulang di ayat 18, dia berkata, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Artinya kalau sampai diulang 2 kali, ya, perkataannya ini membuktikan keseriusannya pemazmur akan nazarnya. Apa nazarnya? Dia berkata, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau seumur hidupku berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia sadar, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dia membalas kebaikan Tuhan. Terlalu besar baginya. Tetapi ini yang ia mau lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dan berseru kepada Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita harus belajar menghargai kasih Tuhan dengan mengangkat piala keselamatan, dengan menyerukan nama Tuhan, dengan komitmen untuk setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini belajar bersama dengan saya. Kita diingatkan kembali pagi ini. Ayolah, jadilah orang percaya yang menghargai dan menghormati kasih Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat piala keselamatan kita dengan hidup dalam kekudusan. Kita juga mau belajar untuk menyerukan nama Tuhan, supaya orang sekitar kita mendengar nama Tuhan dan diselamatkan. Dan yang ketiga, kita belajar, mari juga kita membayar nazar kita dengan hidup mengasihi Tuhan. Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari, sudah saatnya untuk kita juga mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah meluputkan kami dari maut. Tuhan, kami bersyukur, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah lewat hidup kami, orang-orang sekitar kami boleh mendengar nama Tuhan, dan mereka pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah dan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Ya, mulai pagi ini kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh tahu menghargai kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan bangkit buat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai,
memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita. Amin. Dengan apa akan kubalas kasih setia Tuhan? Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biar itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita mau responi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dengan pujian, dengan apa akan kubalas? Kita mengucap syukur kita punya Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. segenap hati, segenap hidup kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Amin.
Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita terus dipenuhi dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.